Tahu nggak, 2025 PPN akan naik jadi 12% loh. Dengan demikian, kita ucapkan selamat kepada Indonesia, pemenang pertama dengan kategori pajak tertinggi di ASEAN. Dengan naiknya PPN ini, beban rakyat juga ikut naik. Sadar nggak, setiap kamu jajan di minimarket, makan di mall, belanja di marketplace online, semua barang yang kamu beli itu ada PPN-nya loh. Dan yang kena imbas paling besar itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Apalagi yang sebagian besar penghasilannya dipakai untuk membeli kebutuhan pokok. Siapa di sini yang ngerasa buat beli makan aja udah susah? Nah, berarti nanti tambah susah lagi. Jelas hal ini bakal bikin masyarakat nantinya makin nahan untuk belanja barang-barang di luar kebutuhan pokok. Imbasnya, ya bisa jadi ekonomi Indonesia makin melemah. Tujuan dari kenaikan PPN ini sendiri adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan diatur dalam pasal 7 ayat 3. PPN ini bisa dinaikkan paling tinggi ke 15% loh. Mungkin kemarin DJP udah resmi tanda tangan kerjasama sama TNI untuk menekan amukan masyarakat kali ya. Biar semuanya secara sukarela membayar pajak. Aduh, udah pajak penghasilan naik, uang makin dikit, PPN sekarang naik juga, barang makin mahal. Gimana menurut kamu? Yang aku harapin dari kenaikan pajak ini cuma satu sih. Semua pegawai negara tolonglah diaudit. At least aku tahu uang yang dengan sukarela aku kasih itu dipakai dengan benar. Teman-teman, hari ini kita berhadapan dengan sebuah kebijakan yang bisa membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Penerapan PPN 12% berlaku PPN yang sempat menjadi pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% masyarakat terkena dampak. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%, Singapura 7%, dan Thailand 7%. Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya. Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini. Namun, ia mungkin datang pada saat yang salah dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh. Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Kita tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Semuanya tahu. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara bahwa negara hadir melindungi mereka. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tetapi hanya soal mengajukan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah ini sebuah keadilan? Saya selalu yakin bangsa ini akan maju bukan dengan menambah beban, melainkan dengan melepaskan belenggu yang selama ini menahan rakyatnya. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif
termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Pak Prabowo jadi naik sebagai presiden, artinya pajak jadi naik 12%. Kalau memang pajak jadi naik, nitip sampaikan pesan Rasul ini dari rakyat kepada pejabat negara. Sahibul maksi finnar, pemungut pajak tempatnya di neraka. Pesan Rasul lain, la yadkhul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga si pemungut pajak. Kalau pemungut pajak saja nasibnya kelak di neraka, bagaimana nasib pejabat negara yang tidak hanya memungut pajak tapi juga menaikkan pungutan pajak? Mungkin ada yang bilang begini, kalau nggak memungut pajak, terus pendapatan negara dapat dari mana? Maka jawabannya adalah inilah pentingnya mengkaji politik Islam sebelum terburu-buru mencalonkan diri jadi pejabat negara. Menjadi pejabat negara tidak cukup hanya mengkaji Islam tentang sholat, puasa, dan zakat saja. Pejabat negara mesti mengkaji Islam tentang bagaimana memperoleh sumber pendapatan negara. Tidak malah sibuk kesana kemari, kampanye biar dipilih jadi pejabat, giliran sudah jadi pejabat ternyata baru tahu kalau memungut pajak itu bakal disiksa di akhirat. Lalu kalau Islam melarang memungut pajak, apakah Islam punya solusi sumber pendapatan negara selain pajak? Tentu punya. Ada kitab khusus tentang sumber pendapatan negara yang saya kira perlu dibaca pejabat negara maupun rakyat. Di kitab itu ada sekitar 5 lebih sumber pendapatan negara bukan pajak. Dengan mengkaji kitab yang saya maksud, kita akan tahu ternyata Islam telah memberi tuntunan tentang sumber pendapatan negara tanpa harus mencekik rakyat di dunia dan menyiksa pejabat di akhirat seperti pajak. Hanya saja membahas kitab ini rasanya tidak mungkin melalui konten sependek ini karena saking lengkapnya. Silakan teman-teman share konten ini seluas-luasnya. Insya Allah kalau konten ini meluas, saya akan bikin konten lagi tentang sumber pendapatan negara. Dan disclaimer, konten seperti ini dibuat tidak lain karena saya ingin agar rakyat Indonesia termasuk saya sendiri tidak terus-terusan tercekik pajak dan juga ingin agar para pejabat negara selamat dari neraka karena tidak memungut pajak dan juga tidak menaikkan pajak. Kira-kira kalian setuju nggak dengan konten seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Pak, dampak kenaikan PPN 12% bagi masyarakat itu apa ya Pak? Nah, kenaikan PPN ini 12% sudah resmi dan mulai berlaku di tahun 2025. Hal ini tentunya merupakan kebijakan pemerintah. Tapi pastinya kenaikan ini akan berdampak pada masyarakat. Contohnya, kenaikan biaya hidup. Ini adalah imbas dari naiknya harga barang akibat naiknya PPN. Usaha UMKM mungkin akan kesulitan menaikkan harga produk untuk menutupi tambahan tarif PPN. Masyarakat menengah mungkin akan lebih terbebani karena bukan merupakan golongan yang menerima bantuan. Terjadi inflasi dan kurangnya daya beli masyarakat. Jadi saran saya, Anda perlu membuat rencana keuangan yang lebih matang lagi agar kondisi finansial Anda tetap stabil. Semangat! Naik dari 11% jadi 12%. Kelihatannya sedikit sih, cuma 1%. Eits, tunggu dulu. Ada yang bilang ini sebenarnya kenaikan 9%. Nah, mana yang benar? Kalau kita bandingkan langsung dari 11% ke 12% memang terlihat naik 1%. Tapi kalau dihitung dengan persentase kenaikan, caranya beda. Yuk kita ulik. Berikut cara hitung persentase kenaikan pajak. Rumusnya gini. Harga baru dikurangi harga lama, dibagi harga lama, dikali 100%. Tinggal masukin aja deh angkanya, jadi kayak gini. 12 dikurangi 11 dibagi 11 dikali 100%, hasilnya sama dengan 9,09%. Jadi sebenarnya kenaikannya bukan cuma 1%, tapi 9% dibandingkan tarif awal. PPN 12% cuma untuk barang mewah atau premium? Enggak. Kenaikan PPN jadi 12% tetap berlaku untuk semua barang, kecuali sembako. Kalau sembako memang sejak tahun 2009 lalu sudah dikecualikan dari PPN. Kalau kamu beli sabun, deterjen, obat nyamuk, atau kebutuhan sehari-hari lainnya, termasuk pulsa, layanan internet, dan platform streaming, ya PPN-nya tetap 12%. Beberapa netizen langsung membandingkan sama Vietnam yang justru menurunkan tarif PPN-nya dari 10% ke 8%. Bahkan ada yang bandingin sama Singapura, negara maju yang PPN-nya 9%.
Tapi Sri Mulyani bilang tarif PPN di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang, negara-negara di kawasan, dan anggota G20. Di Brazil misalnya, PPN-nya 17%, Afrika Selatan 15%, India 18%, Turki 20%, dan Filipina 12%. Sedangkan Indonesia, PPN-nya masih 11%. Begitu papar Sri Mulyani. Menurut Direktur Kebijakan Publik Selios, Media Wahyudi Askar, perbandingan yang dilakukan pemerintah tidak adil karena kekuatan ekonominya tidak setara. Membandingkan dengan negara maju itu sudah tidak apple to apple. PPN di sana tinggi karena mereka memang daya belinya sedang bagus. Ekonominya stabil, keuangannya, finansialnya tidak tergantung signifikan dari hutang, inflasi juga relatif terkendali, termasuk juga capital investment di negara tersebut juga jalan, industrinya kuat. Nah, sedangkan Indonesia kalau mau ngikutin itu juga nggak bisa sekarang. Para pengamat sudah menyampaikan kekhawatirannya kalau pemerintah tetap menaikkan PPN akan memicu dampak negatif buat pertumbuhan ekonomi. Apalagi belakangan daya beli masyarakat dikatakan sedang menurun. Tapi pemerintah mengeklaim daya konsumsi rumah tangga stabil serta inflasi yang turun dan rendah. Jadi apa nih strategi kamu buat menghadapi kenaikan harga kebutuhan tahun depan? Lagi rame banget orang ngebahas kalau misalnya pajak naik dari 11% ke 12%, itu kenaikannya bukan 1%, tapi 9%. Hah, kok bisa? Sini aku jelasin. Oke, misal harga barang 100.000, terus pajaknya 11%. Artinya, pajak yang harus kita bayar 11.000 rupiah. Nah, kalau misal pajaknya jadi 12%, maka pajak yang harus kita bayar adalah 12.000. Nah, dari 11.000 ke 12.000, naiknya adalah tambah 1.000 rupiah. Lah kan naik 1.000, berarti kan cuma naik 1% dari 100.000. Benar. Kalau kita lihat dari harga total, itu naiknya 1%. Tapi sebenarnya harga barang itu kan tetap. Yang berubah itu pajaknya. Jadi, kalau kita mau hitung perubahan pajak, kita cuma boleh fokus ke pajaknya. Jadi kalau kita fokus ke pajaknya, berarti 1.000 itu naik dari 11.000 ke 12.000. Nah, berarti kita mau ngitung 1.000 itu berapa persen dari 11.000. Jadi 1.000 dibagi 11.000 dikali 100%. Jadi ini adalah 100 per 11%. Nah, itu kalau dihitung sekitar 9,09% atau dibulatkan 9%. Kesimpulannya, memang pajaknya naik 1%, tapi nominal pajak yang harus dibayar itu naiknya 9% dari sebelumnya. Begitu teman-teman. Kira-kira begitu pembahasannya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau aku bahas lagi, komen ya. Mantap jiwa. Naik loh kok, harga nggak bisa kayak kemarin punya. Soalnya ini gara-gara pemerintah naikin pajak 12%. Lah itu kan pajak 12% buat barang-barang mewah aja. Aduh si Koko pakai TikTok kok buat nge-scroll berita. Lu jangan pakai buat nge-scroll cewek joget mulu lu. Ye, kemarin Jokowi bilang gitu ke gua. Kima, sini gua kasih tahu lu ya. Ini semua barang sembako dia kena pajak 12% karena ini semua barang mewah. Wah gila lu mata 4 mau naik haji lu ha, naikin harga sembako. Aduh, Kima, susah ya ngasih tahu lu ya. Sekolah cuma sampai depan gerbang doang sih lu. Ini beras gua kasih tahu lu kenapa bisa premium. Emang lu pernah lihat rumah orang miskin berasnya banyak? Hah? Ya enggak sih Koaliong. Lah iya, kalau mereka nggak punya berarti ini kan barang premium. Nah, berarti kena pajak 12%. Lah anjir, masa begitu logikanya? Aduh, ya udah lu jadi beli nggak ini? Beli sebiji lah kok, duit lagi pas-pasan nih. Beli cuman sebiji lagi lo. Pergi lu sana. PLN memberikan diskon 50% pada Januari sampai Februari 2025. Untuk pengguna listrik 2.200 ke bawah. Tapi untuk 3.600 ke atas diberikan dinaikkan pajak 12%. Ini dugaan saya politik belah bambu teman-teman. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Kenapa diberikan diskon supaya masyarakat tidak protes dengan kenaikan pajak 12%. Ini ibaratnya seperti balsem, bantuan langsung sementara, atau BLT, bantuan langsung tunai, atau ya sembakonya Pak Jokowi lah, mirip-mirip ya, agar rakyat tidak bergejolak ketika pemerintah menaikkan pajak 12%. Mau cuma 2 bulan kok diskonnya, selebihnya ya susah lagi biaya listrik. Padahal harusnya PLN itu bisa menggratiskan atau membuat murah biaya listrik itu. Wong ini pemain tunggal nggak ada yang lain kok. Tapi heran juga sih, hutangnya kok banyak ya. Kali ini pemerintah benar-benar blunder. Kenapa blunder? Yang awalnya kenaikan PPN 12% hanya untuk barang-barang mewah.
Namun di awal juga barang mewahnya tidak dijelaskan spesifikasinya seperti apa. Baru-baru ini beberapa media termasuk Kompas juga menerbitkan barang mewah yang dimaksud itu sabun, ternyata juga termasuk barang mewah. Minyak kemasan non-subsidi, kecap, bumbu dapur kemasan, bahkan sampai sabun, deterjen menjadi barang yang kena kenaikan PPN menjadi 12%. Kenapa ya pemerintah itu hobi banget malakin rakyat? Coba kalian pernah nggak naik pesawat? Di atas kita lihat itu tanah kita, negeri kita itu udah banyak banget bolongnya. Otomatis sumber daya alam Indonesia itu banyak dikeruk. Uangnya lari kemana ya? Belum lagi di Papua, itu satu gunung isinya emas semua. Tapi masyarakat sekitarnya banyak sekali yang memprihatinkan. Kenapa ya pemerintah sekarang itu, ya nggak sekarang sih, beberapa tahun kebelakangan juga sukanya ngeprank. Saya sebagai pemilih 2 periode yang lalu sangat menyesal sih, jujur aja. Ini pasti buzzer-buzzer pada nyerang nih. Kenapa mereka sukanya malakin rakyat? Ada opsi lain nggak sih? Sumber daya alam kita udah banyak dikeruk, itu uangnya lari kemana? Terus koruptor-koruptor yang triliunan itu, kenapa nggak diambil aja asetnya? Terus untuk nutupin utang kita. Tapi kan kita dapat diskon 50%. Diskonnya cuma 2 bulan, Wak. 2 bulan tuh nggak sebanding sama kenaikan yang terus berlanjut. Belum lagi pajak kendaraan yang ikutan naik juga. Kita harus nuzon aja sama pemerintah. Mungkin ingin disubstitusi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, contohnya kendaraan listrik. Tapi listriknya juga ikutan naik. Pak Presiden Prabowo akhirnya memutuskan kalau PPN 12% cuma untuk barang mewah. Jadi kalau lu bisa ngumpul makan bareng sama keluarga, kena PPN 12%. Karena itu tuh kemewahan yang nggak bisa didapetin sama anak-anak yang suka dengerin lagu Diary Depresikunya Last Child. Ku ingat saat ayah pergi. Anak-anak broken home nggak bisa ngakuin itu tuh sebuah kemewahan. Nggak. Barang mewah yang dimaksud untuk kendaraan bermotor itu spesifikasinya kayak yang di atas ini. Dan untuk yang bukan kendaraan bermotor, spesifikasinya tuh kayak gini. Atau secara umum, barang mewah itu definisinya 1. Bukan kebutuhan pokok. 2. Yang umumnya dikonsumsi sama masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan ketiga, barang untuk nunjukin status. Jadi KTP itu barang mewah karena kan nunjukin status pernikahan. Waduh. Canda guys. Pajak 12% nggak jadi khusus untuk barang mewah? Wow, oke, kita bahas. Sempat bernafas lega guys, karena katanya PPN 12% cuma untuk barang mewah. Tapi kayaknya kita harus kempet lagi deh, karena ternyata barang-barang non-mewah itu juga masih aja kena PPN 12%. Anggaplah barang-barang seperti sabun, shampoo, kecap, bahkan Indomie, mereka termasuk loh ke barang yang akan dikenakan PPN 12%. Saya heran sih, kok bisa barang-barang tersebut dikategorisasikan sebagai barang yang mewah? Kayaknya pemerintah itu membayangin kita makan Indomie pas lagi naik jet pribadi. Atau ini, kita nyocol kecap buat dimakan sama omakase sashimi. Padahal guys, kenyataannya kecap itu ya buat dicelup tempe mendoan pas lagi anget-angetnya. Dan Indomie dimasak pas hujan dan perut kerucuk-kerucuk, Masya Allah. Dear pemerintah, harus banget nih saya ingetin lagi kalau sabun dan shampoo itu bukan barang mewah. Terlebih ya, di iklim Indonesia yang super lengket seperti ini, jangan karena ini ada satu mantu mantan presiden yang katanya bermasalah sama bau badan, kita se-Indonesia disuruh ikutan apek. Sama ini nih, ada narasi yang heroik banget soal kenaikan pajak 12%. Minyak kita, tepung terigu, dan gula industri, pajaknya ditanggung pemerintah 1%. Oh, setahu saya 82,5% lebih pendapatan negara ini kan dari pajak ya. Dan sebagian besarnya lagi sumbernya dari pajak penghasilan dan PPN yang dibayarkan oleh rakyat.
Jadi, saya mau tanya lagi, 1% ini benar dari pemerintah yang nanggung, bukan rakyat ya? Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Siap menyongsong kenaikan pajak di 2025? Gimana? Jadi kalau misalnya gue mau beli barang mewah, baju ini misalnya nih, ini harganya cuma 50.000 ya. Tapi kan kena PPN juga, berarti kan barang mewah dong. Ini harga kemeja ini kena PPN, terus gue bayar pakai GoPay misalnya, transaksi online, transaksi elektronik tuh, kena lagi PPN lagi gitu. Ya udah kalau gitu COD aja.